kalau bisa dilihat juga di sini udah kelihatan belum ya untuk PowerPoint-nya? Kalau misalnya udah, kita bakalan mulai untuk sesi webinarnya. Oke, kita mulai aja karena di waktunya udah pukul jam 12 juga untuk waktu Indonesia Barat. Jadi supaya teman-teman juga bisa menggunakan sisa waktunya untuk tanya jawab seputar kerja di New Zealand. Oke, kita mulai aja ya. Jadi perkenalkan teman-teman, nama aku Ai, atau kalian bisa tahu dari Instagram aku Rivalni7i. Jadi buat teman-teman yang baru datang langsung ini aja ya, langsung di-mute-kan aja ininya. Di-mute-kan aja audionya. Oke, kita bakalan mulai ya teman-teman. Kita bakalan memulai untuk webinar Work in New Zealand. Jadi buat teman-teman yang kerja di salah satu negara yang paling aman di dunia, karena di sini tuh nggak ada binatang-binatang yang mengerikan seperti di Australia. Contohnya ular tuh nggak ada di New Zealand, dan juga laba-laba juga nggak ada di New Zealand ya. Maksudnya yang beracun tuh nggak ada di New Zealand. Jadi New Zealand ini juga salah satu negara yang indah banget di dunia. Kalau misalnya kalian pernah ke New Zealand, itu bakalan betah banget untuk stay di New Zealand, dan dia juga nggak sebesar dan nggak seluas Australia, which is lingkungannya nggak terlalu luas seperti Australia. Kita mulai aja. Nah, seperti kalau misalnya teman-teman familiar, kalau misalnya New Zealand itu dia dibagi menjadi North Island sama South Island ya. Jadi kalau North Island tuh ada Auckland, ibu kotanya New Zealand. Terus kalau untuk di daerah South Island ini ada kota besar namanya Christchurch sama Dunedin. Jadi ini adalah kota yang emang paling banyak ditinggali oleh orang Indonesia juga pada umumnya. Karena kalau misalnya kita ngomongin komunitas maksudnya dari imigran yang besar tuh biasanya tinggalnya di kota-kota besar seperti Auckland juga. Nah, jenis visa untuk bekerja di New Zealand itu sebenarnya banyak banget teman-teman, dan ini adalah salah satu visa yang memungkinkan untuk orang Indonesia. Jadi visa New Zealand dan Australia itu sebenarnya nggak jauh berbeda, tetapi New Zealand itu lebih gampang dibandingkan Australia. Dan untuk permanent resident di New Zealand itu cuma satu pathway ya, nggak seperti Australia. Dan kalau misalnya biayanya juga lebih murah dibandingkan visa kerja di Australia. Nah, untuk visa student di New Zealand ini ada namanya yang student visa, ada Guardian of Student Visa, visitor visa. Ini kalau misalnya kamu mau bawa orang tua kamu untuk tinggal di New Zealand, dan ada exchange student visa, dan ada student and training work visa. Jadi kalau misalnya kalian pengen study sambil kayak internship atau kalian volunteer, itu kalian bisa pakai student and training work visa. Gitu. Dan kalau misalnya kalian pengen pathway ke permanent resident lewat business visa atau entrepreneur visa, kalian tuh bisa cobain entrepreneur resident visa di New Zealand. Nah, untuk student visa ini menurut aku opsi yang paling murah kalau misalnya kalian pengen kerja di New Zealand, karena FYI New Zealand itu untuk maksimum umurnya itu adalah sebenarnya 55 tahun, tetapi aku mention di ininya itu adalah maksimal 45 tahun, karena biasanya kalau over dari 45 tahun itu lebih susah untuk mendapatkan student visa ataupun visa kerja ya teman-teman, karena balik lagi New Zealand sama Australia itu mereka menggunakan poin untuk bisa kerja dan tinggal di New Zealand. Nah, student visa ini menurut aku salah satu pathway yang gampang buat teman-teman kalau misalnya kalian ngerasa level bahasa Inggris kalian juga nggak terlalu jago, terus kalian pengen kerja low skill visa atau kerjaan unskill, kalian tuh bisa pakai student visa. Kenapa? Karena student visa ini emang kita itu maksimum kerjanya di New Zealand itu adalah 20 jam per minggu ya teman-teman. Tapi kalian tuh bisa mengakali dengan kerjaan cash on hand. Jadi apa sih bedanya cash on hand sama kerjaan teks? Kalau cash on hand itu emang sebenarnya itu ilegal, tapi itu banyak banget dilakukan sama orang-orang Indonesia, termasuk Indonesia maupun orang-orang dari negara lain. Ini adalah hal yang umum, jadi rahasia juga di New Zealand ataupun Australia. Banyak orang-orang yang kayak misalnya cari kerjaan cash on hand, jadi itu dia nggak bayar pajak doang, itu doang sih bedanya. Tapi kalau kerjaan yang tax itu kalian tuh harus bayar pajak.
Jadi kalau di New Zealand tuh namanya ERD kalau untuk tax number-nya. Nanti aku bakalan jelasin terkait tax number. Dan setelah itu kalau misalnya di student visa di New Zealand ini sebenarnya nggak seribet Australia juga. Jadi saran aku buat teman-teman kalau misalnya pengen lebih gampang untuk kerja sambil kuliah di New Zealand, kalian itu pakai apply student visa onshore sama. Jadi offshore sama onshore itu beda ya teman-teman. Kalau offshore itu kalian itu student visanya kalian apply di Indonesia. Tapi kalau onshore kalian itu apply ketika kalian sudah di New Zealand. Jadi caranya itu kalian buat tourist visa dulu ke New Zealand, dan setelah kalian sampai di New Zealand kalian bisa perpanjang visa kalian itu di New Zealand, apply lewat onshore New Zealand. Dia itu nggak seribet ketika kalian apply student visa offshore ya. Kalau onshore itu dia lebih persyaratannya itu lebih gampang dibandingkan ketika kalian offshore. Nah ini adalah salah satu persyaratannya sebenarnya sama aja dengan visa student lainnya. Jadi yang penting itu kalian dapat offer dari ini ya kayak letter of acceptance dari university atau college yang ada di New Zealand. Nah kalau misalnya prosesnya itu kalian tuh udah dapetin offer letter dari university atau kalian dari college, setelah itu kalian medical check up atau exam yang itu tuh harus dari imigrasi New Zealand. Jadi dia ada kerjasama sama imigrasi New Zealand. Setelah itu kalian harus dapetin SKCK. Jadi SKCK ini kalian bisa dapetin dari Indonesia gitu. Setelah itu kalian bisa langsung apply online di imigrasinya New Zealand. Jadi New Zealand itu semuanya online. Jadi kalau misalnya nanti visa kalian granted pun itu nggak stamp visanya tuh nggak stamp di paspor, tapi kalian tuh bakalan dikirim lewat email. Dan itu kalian bisa kerja maksimum 20 jam. Tapi seperti yang aku bilang tadi, ketika kalian ingin menambah uang kalian tuh bisa kerja cash on hand karena banyak banget orang-orang juga yang kuliahnya kalau misalnya kalau college atau diploma itu lebih fleksibel ya karena ada online dan offline juga palingnya seminggu sekali untuk pergi ke kampus gitu. Nah ini adalah yang banyak banget university atau college yang sering di apa ya kayak sekolahnya orang-orang Indonesia atau orang-orang Asia ataupun pokoknya foreigner yang sekolah di New Zealand gitu. Kalau misalnya kalian punya budget lebih, kalian bisa sekolah di university seperti kayak University of Otago, Auckland University, Lincoln University, Waikato University gitu. Tapi kalau misalnya kalian budgetnya tuh nggak terlalu banyak nih, kalian bisa coba kuliah di Unitec, kalian juga bisa kuliah di ini ini ya education that ini juga. Terus udah gitu kalian bisa coba apply di kayak graduate business school atau college yang diploma gitu karena itu lebih murah, sekitaran kalau nggak salah tuh sekitaran 3.000 New Zealand dollar, terus kayak mungkin kalau sekarang itu sekitaran ini ya satu New Zealand tuh sekitar 9.000, jadi tuh lebih affordable dan kalian tuh bisa dapetin uang itu ketika kalian kerja. Jadi biasanya tuh ada yang per term sama per satu semester bayarnya. Jadi per term itu kalian tuh bayar 3 bulan. Kalau semester kalian bayarnya 6 bulan. Jadi kalau college itu lebih murah dan ini lebih maksudnya kayak kalau kalian niatnya lebih pengen kerja di New Zealand, kalian tuh bisa kuliah di college. Tapi kalau misalnya kalian pengen ada budget lebih dan kalian pengen scholarship, kalian bisa kuliah di university atau top university yang ada di New Zealand. Selanjutnya kita ngomongin Indonesia Special Work Visa. Ini aku pernah share di Instagram aku. Jadi ini tuh emang khusus visa yang dikeluarkan oleh pemerintah New Zealand untuk orang Indonesia. Tapi ini tuh cuma ada 3 pekerjaan ya teman-teman. Nggak semua pekerjaan bisa. Salah satunya itu chef atau koki. Terus yang kedua itu asisten guru bahasa Indonesia dan halal slaughter atau ini penjagal untuk ini ya sapi, pokoknya hewan untuk penjagal halal gitu. Nah, untuk aplikasinya itu biayanya juga termasuk murah ya teman-teman, sekitaran $700 atau sekitaran 7 jutaan. Dan dia tuh emang kalau untuk Indonesia Special Work Visa ini kalian harus dapetin offer letter dari company yang ada di New Zealand. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya offer letter, kalian nggak bisa apply ini kerjaan. Jadi alur proses visanya itu kalian cari kerja, setelah itu kalian dapetin offernya,
setelah itu kalian apply visa, kalian nungguin visanya granted. Nah, untuk visa Indonesia Special Work Visa ini lama itu tergantung dari kontraknya kamu. Kalau misalnya kamu dapat kontrak kerja 2 tahun ya berarti visa kamu 2 tahun dan kalian nggak bisa bawa keluarga kalian karena ini Indonesia Special Work Visa ini istilahnya kayak single visa. Jadi cuma kalian doang yang bisa tinggal di New Zealand. Jadi keluarga kalian tuh kalian nggak bisa bawa gitu. Nah, untuk kuotanya itu tiap tahunnya untuk Indonesian Chef ini sekitaran 100 orang ya. Kalau untuk halal slaughters itu sekitaran 20. Dan untuk asisten guru bahasa Indonesia itu sekitaran 20 orang. Jadi emang terbatas setiap tahunnya. Tapi ini juga karena jarang banget orang Indonesia tahu, jadi nggak pernah terpenuhi kuotanya gitu. Jadi makanya itu aku share informasi ini karena dari New Zealand tuh sangat mencari orang Indonesia untuk memenuhi kuota 140 untuk Indonesia Special Work Visa. Padahal kuotanya itu 140, tapi itu jarang banget dia penuh gitu karena jarang banget orang Indonesia yang tahu terkait Indonesia Special Work Visa ini gitu. Setelah itu ada namanya Post Study Work Visa. Nah, visa ini tuh kalian bisa dapatkan kalau kalian itu sekolah di New Zealand. Kalau misalnya kalian nggak kuliah di New Zealand, kalian nggak bisa apply visa ini. Dan kalian tuh kalau misalnya pengen apply visa ini, English certificate kalian tuh minimum IELTS kalian tuh adalah 6 ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak memenuhi itu juga, kamu nggak bisa apply ininya juga visa ini. Dan biayanya itu juga murah, sekitaran $700. Tapi kamu juga harus punya uang di rekening kamu yang di New Zealand sekitar minimum 5.000 New Zealand. Dan ini ada beberapa pada umumnya juga sebenarnya sama aja untuk aplikasi visa ini. Yang pasti kalian harus punya paspor, terus kalian harus punya education certificate atau ijazah kalian di New Zealand. Setelah itu kalian juga buat cover letter yang menyatakan kalau kalian tuh emang benar-benar pure ingin mencari pekerjaan setelah pasca studi kalian di New Zealand. Setelah itu kalian harus punya SKCK atau enggak police certificate yang bisa didapatkan dari New Zealand International Police yang ada di New Zealand. Setelah itu kalian juga harus memberikan dokumen-dokumen pendukung kalian untuk mengaplikan visa ini gitu. Nah, ketika kalian dapetin post studi work visa, kalian tuh bisa sampai tinggal itu 3 tahun. Sebenarnya ini tergantung juga sih sama lama studinya kamu. Kalau misalnya kamu S2 berarti kamu tuh bisa dapetin visa ini kayak 2 tahun. Tapi karena COVID-19 kemarin itu ditambah jadi 3 tahun ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian tuh bachelor degree itu kan biasanya 4 tahun. Berarti kalian bisa dapetin post study work visa ini selama 4 tahun. Nah, enaknya itu kalian tuh nggak perlu dapetin offer letter dari company. Jadi kalian tuh bisa mencari pekerjaan ketika kalian lulus dari study di New Zealand dengan post study work visa ini. Nah, untuk kalau proses visanya itu lengkapi dokumennya, kayak tadi berkali-kalinya. Setelah itu kalian harus medical check up. Habis medical check up kalian bisa apply visanya lewat online. Setelah itu kalian bisa tunggu visanya granted. Nah, lama prosesnya visanya granted ini juga sebenarnya tergantung ya teman-teman. Jadi nggak ada yang tahu juga berapa lama visanya itu bakalan granted gitu. Nah, setelah itu ada yang selanjutnya ada fishing crew work visa. Nah, buat teman-teman nih yang punya pengalaman kerja di kapal perkapalan lah istilahnya, kalian itu jadi fishing crew yang ada di manapun lah pokoknya kalian punya pengalaman tuh kalian bisa apply fishing crew work visa. Nah, ini tuh juga tergolong murah ya ininya sekitar $700. Tapi yang pastinya kalian harus punya company, cover letter dari company yang ada di New Zealand. Jadi kalian tuh nggak bisa kalau misalnya tanpa itu. Nah, caranya itu kalian cari aja langsung kerjaannya di Indeed atau di Indeed.New Zealand. Nanti aku bakal kasih tahu link website di grup WhatsApp kita juga, full websitenya karena di PowerPoint tuh nggak cukup kan. Jadi aku taruh juga nanti di materi-materi terkait pekerjaan di New Zealand di grup WhatsApp. Makanya itu kalian harus stay di grup WhatsApp. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan juga kalian bisa tanya di grup WhatsApp kita yang aku bakalan keep selama seminggu. Nah, fishing crew work visa ini juga sebenarnya kalian harus punya itu kan letter offer dari company dan kalian tuh maksimal tuh emang kerjanya tuh cuma bisa 1 tahun. Jadi kalian tuh juga nggak bisa bawa keluarga kalian karena kalian tuh kerjanya di kapal kan.
Jadi kalian nggak boleh kerja di laut selama kalian punya visa ini. Maksudnya kalian nggak boleh kerja di darat selama kalian punya visa ini. Terus setelah itu kalian bakalan tunggu juga. Jadi nanti tuh kalian dapetin offer letter dari company kalian. Setelah itu kalian apply visa, berkasnya semua dikumpulin. Dan ini nggak perlu IELTS ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu IELTS. Yang penting kalian tuh punya offer letter dari company kalian. Setelah itu kalian apply visanya, kalian bayar segala macam. Setelah itu kalian bakalan nanti tuh imigrasi New Zealand bakalan nanya sama company kalian terkait beberapa dokumen yang emang dimintanya ke employer kalian bukan ke kalian ya. Setelah itu kalian tungguin visanya granted. Nah, selanjutnya ada skill migrant kategori resident. Jadi sebenarnya visa ini tuh istilahnya sebenarnya pathway to PR ya. Jadi permanent resident gitu. Nah, kalau misalnya ini tuh kita ngomongin skill migrant, berarti kalian itu harus punya skill occupation dari New Zealand. Jadi ada beberapa skill yang emang dibutuhkan di New Zealand belum tentu dibutuhkan di negara lain gitu. Jadi kita harus cek juga. Nah, ini tuh kalian tuh harus punya kita tuh harus EOI namanya. Kalau EOI itu kayak expression of interest gitu. Jadi kamu harus punya poin untuk bisa dapetin invitation dari New Zealand government dan maksimal untuk umurnya itu sekitar 55 tahun ya teman-teman dan IELTS-nya itu minimum 6,5. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ngerasa adalah kayak critical sector atau kalian tuh masuk ke green list dari pekerjaan occupation dari New Zealand, kalian bisa apply skill migrant kategori resident visa. Ini tuh otomatis kayak kalian tuh bisa apply PR di New Zealand gitu. Nah, untuk alur visanya itu kalian harus submit EOI. Jadi submit EOI ini tuh kalian harus pertama dulu kalian tuh harus skill assessment. Jadi skill assessment yang dimaksud ini adalah kalian tuh harus mendaftarkan misalnya nih bidang pekerjaan kalian tuh adalah dokter. Kalau misalnya kalian dokter di Indonesia tuh belum tentu diakuin di New Zealand kan. Jadi makanya kalian harus skill assessment namanya. Jadi skill assessment nih kalian apply skill kalian atau skill dokter kalian itu di badan dokter New Zealand gitu. Nah nanti kalian bakalan kayak kasih kayak ijazah kali nanti kan harus minimum punya 180 poin ya di New Zealand. Jadi kalau misalnya kurang dari 180 poin kalian nggak bisa apply EOI. Dan kalau misalnya kalian nggak bisa apply EOI, kalian nggak bakalan bisa apply skill migrant kategori resident visa ini gitu. Nah, EOI poin dari New Zealand yang 180 itu didapatkan dari mana sih? Jadi itu yang pertama dari skill employment. Kalau misalnya kalian itu punya pengalaman skill employment kalian itu lebih dari 12 bulan di New Zealand, kalian tuh bakalan dapat 50 poin. Nah, kalau misalnya kalian tuh kayak di luar New Zealand kalian udah punya itu mungkin aja bisa kayak 10 poin, 30 poin, 20 poin tergantung lamanya kalian bekerja di kalian gitu di kerjaan kalian. Nah, ini kalau misalnya kalian kayak kategorinya kalau misalnya 10 tahun pengalaman kalian tuh bisa kayak dapetin 30 poin ini kalau di luar New Zealand. Kalau misalnya di dalam New Zealand kalian bisa dapet 50 poin gitu. Dan untuk kualifikasinya itu kita tuh harus kan jadi di New Zealand dan Australia itu ada level pekerjaannya gitu. Maksudnya levelnya ini apa sih? Jadi kayak misalnya level 1, 2, 3 sampai 10. Jadi maksudnya itu tergantung juga kayak jabatannya dia, job testnya dia, terus juga experience-nya dia gitu. Kalau misalnya kamu level 4 sampai 6, kamu tuh bisa dapetin poin 40. Kalau misalnya kamu levelnya 9 sampai 10 itu kamu bisa dapetin 70 poin gitu. Nah, untuk umur juga jadi salah satu poin untuk bisa dapetin poin. Makanya aku kalau misalnya udah umur 50 sampai 55 itu dia poinnya dikit ya teman-teman kayak 5 poin. Tapi kalau misalnya kamu di antara 20 sampai 39 tahun, kamu tuh bisa dapetin poin 30 gitu. Nah, kalau misalnya kamu bawa partner kamu juga nih untuk apply skill migrant visa, kamu itu bisa dapetin ini. Kalau misalnya partner kamu juga punya skill, partner kamu tuh bisa dapetin juga 20 poin tergantung juga dari levelnya juga.
Nah, selanjutnya kita masuk ke long term skill shortcut list resident visa. Jadi itu nggak jauh beda sebenarnya tadi. Tapi kalau long term skill shortcut list visa ini dia itu harus kalian tuh harus salah satu occupation listnya kalian tuh harus masuk ke LTSSL dari New Zealand atau Green List Occupation dari New Zealand. Nah, apa aja sih kerjaannya? Sebenarnya banyak banget kerjaannya. Nanti aku bakalan buka ketika kita sesi tanya jawab. Misalnya ada yang kepo, tapi salah satunya pasti kayak kerjaan di agriculture, kerjaan di hospital kayak dokter, bidan segala macam yang terkait itu. Terus ada construction juga, terus kayak fisheries, marine, terus ada juga kayak livestock itu juga masuk ke ini ya, dan engineering itu selalu masuk ke long term skill shortcut list work visa di New Zealand maupun Australia. Terus application cost-nya juga mahal sih sebenarnya, sekitar 4.240 New Zealand atau sekitaran 43 juta kali ya kalau dirupiahin gitu. Terus kalau misalnya kalian udah dapetin long term skill shortcut visa ini, kalian tuh bisa apply permanent resident setelah kalian tinggal sekitaran 2 tahun gitu. Nah, enaknya itu dia nggak ribet kan, nggak seribet di Australia kalau New Zealand kalau misalnya kita mau PR. Cukup tinggal 2 tahun, nggak perlu di regional manapun kamu bisa apply permanent resident gitu. Terus selanjutnya ada namanya Care Workforce Work to Resident Visa. Nah ini tuh kalian tuh harus kerja di sektor tertentu gitu. Jadi dia nggak bisa ke semua sektor. Nama juga Care Workforce. Jadi itu kerjaan yang kayak misalnya social worker ataupun kayak kerjaan di medical itu masuk ke dalam work visa ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kerjanya di aged care, di healthcare, di childcare, kalian tuh bisa apply kerjaan ini. Kalau misalnya kalian punya pengalamannya at least kayaknya 1 tahun gitu, kalian bisa apply uh, visa ini gitu. Dan umurnya tuh juga maksimal 55 tahun ya, dan minimum 18 tahun gitu. Dan biayanya itu sekitaran $4.250. Nah, kalau misalnya kamu pengen tahu lebih banyak, nanti kamu bisa buka di sini. Ini aku udah sederhanain bahasanya, jadi kalian bisa belajar juga buat cari tahu lebih banyak kalau misalnya kalian kepo terkait itu. Setelahnya itu ada namanya straight to resident visa. Jadi itu kayak istilahnya kalian tuh harus masuk juga ke green list ini occupation kalian. Jadi ketika kita ngomongin kerja di New Zealand, apalagi kalau misalnya skill work visa, itu tuh kamu harus masuk ke salah satu skill occupation atau green list yang ada di New Zealand gitu. Nah, kalau misalnya kamu nggak masuk ke itu, kamu nggak akan bisa skill assessment atau EOI yang ada di New Zealand, bakalan sulit banget untuk bisa dapetin skill work visa gitu di New Zealand. Nah, untuk strike to resident visa ini kalian tuh nggak harus di ininya di tier 1. Jadi ada tier 1 sama tier 2. Jadi yang membedakannya itu adalah jenis kerjaannya aja sih teman-teman, dan juga level kerjaannya. Kalau tier 1 ini kalian cukup level 1 tuh bisa apply ini. Kalau misalnya kita ngomongin tier 2 itu namanya tuh work to resident visa. Jadi itu biayanya juga sekitar 4.890 dan umurnya juga sama maksimal 55 tahun. Untuk work to resident visa ini juga kalian tuh harus punya pengalaman at least kayak 24 bulan visa to resident visa gitu. Jadi kalian harus ada jembatannya menuju visa work to resident visa gitu. Dan kalian juga bisa apply permanent resident habis kalian dapetin work to resident visa ini gitu. Setelahnya kalau misalnya kalian pengen visa pathway dari misalnya kalau bisnis di New Zealand, kalian bisa apply entrepreneur resident visa. Nah ini tuh kalian harus punya bisnis, yang pasti kalian harus punya bisnis di New Zealand, terus juga kalian harus punya kayak investment sekitaran $500.000. Mungkin kalau dirupiahin itu kayak 5M ya kalau di rupiahin. Jadi kalau buat kalian yang emang jiwa bisnis dan pengen buka bisnis di New Zealand, kalian bisa apply entrepreneur resident visa. Ini juga nggak perlu ada offer letter dari company di New Zealand sih. Jadi kalian tuh emang pengen buka bisnis gitu. Nah, persyaratannya itu yang pastinya kamu harus punya ini ya, kayak izin untuk mendapat izin izin
buka usaha di New Zealand gitu, dan application cost-nya juga mahal sih sebenarnya, ini yang paling tinggi ya sekitar $6.860 gitu. Nah, untuk entrepreneur resident visa ini kalian tuh harus, lengkapi dokumen untuk, proses itu kalian harus lengkapi semua dokumen yang diminta, yang ini. Ada GST record kayak export dokumen, employment agreement, terus wage and salary records, pokoknya sejenis itu. Setelah itu kalian bisa apply visanya dan nanti bakalan, kalian tuh kadang tuh imigrasi New Zealand tuh bakalan minta kayak dokumen tambahan, untuk ininya, apa ya, terkait visa ini gitu. Setelah itu kalian bisa tunggu visanya granted itu tuh sekitaran sebenarnya nggak ada yang tahu ya, kayak sekitar 9 hari sampai bisa jadi setahun gitu. Karena kalau untuk masalah berapa lama granted visa itu biasanya cuma imigrasi New Zealand yang tahu gitu. Selanjutnya ada permanent resident visa. Nah, kalau permanent resident visa ini kita tuh harus punya IELTS minimum 6,5 ya buat dapetin, PR di New Zealand. Dan lumayan murah juga nih permanent resident visanya New Zealand, sekitaran $210 dan kita tuh harus punya poin 180. Tadi aku udah jelasin poinnya dapat dari mana aja gitu. Nah, next setelah dapetin work visa nih bakalan apa sih yang seharusnya kita lakuin gitu. Nah, cari kerja itu yang pastinya buat format CV yang New Zealand pakai ya teman-teman. Jangan pakai format CV yang maksudnya yang nggak dipakai di New Zealand. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Nanti aku bakalan kirim file mentahnya ke grup WhatsApp, jadi kalian bisa otak-atik juga. Terus pastikan kamu juga udah punya New Zealand ERD. Jadi ERD ini tuh kayak tax number-nya di New Zealand, kayak NPWP-nya di New Zealand lah seperti itu. Setelah itu kalian juga harus punya superannuation. Nah, superannuation ini apa sih? Jadi superannuation ini tuh kayak account untuk retirement kita selama kerja di New Zealand. Nah, nanti kita buat foreigner yang pengen for good dari New Zealand, kita itu bisa ambil superannuation kita gitu. Terus kalian juga harus punya nomor sama alamat NG kalau misalnya apply kerjaan karena supaya gampang lah ya buat dihubungin. Nah, ini berlaku kalau misalnya kalian pengen cari kerjaan di New Zealand gitu. Terus kalian juga harus punya rekening banknya New Zealand juga. Terus udah gitu cari kerjanya tuh bisa langsung lewat website, terus bisa lewat grup-grup Facebook karena di New Zealand itu orang-orang lebih pakai Facebook ya dibandingkan sosial media yang lain gitu. Setelah itu cari kerja juga lewat agen resmi pemberi kerja di New Zealand. Buat teman-teman yang pengen kerja di kayak hospitality, kayak restoran, maksudnya kayak unskilled job, kalian bisa kayak door to door menyerahkan CV kalian dan cover letter kalian di company atau di restoran ataupun hotel yang ada di New Zealand gitu. Nah, ini adalah website buat cari kerja di New Zealand. Sebenarnya ada banyak banget, jadi nanti aku bakalan kirim juga ke grup WhatsApp kita. Jadi kalian bisa buka kepoin terkait website itu buat cari kerjaan di New Zealand. Nah, ini adalah kita ngomongin selanjutnya teks ya teman-teman, karena ini penting banget ya buat. Nah, kayak ERD, jadi nanti tuh kalian langsung buat ERD number pas kalian baru sampai di New Zealand. Caranya buatnya tuh kalian langsung buat ini online. Setelah itu kalau misalnya kita mau kerja di New Zealand, setiap kita mau mulai kerja pasti kita bakalan disuruh ini tax code declaration. Jadi ini penting banget harus diisi dan nggak boleh salah gitu. Karena company itu langsung membayarkan pajak kita ketika kita mau gajian gitu. Terus tax refund juga ini penting karena di tax refund ini kalian bisa juga dapetin uang kalian dari hasil bayar pajak gitu. Nah, untuk ininya itu dari April ke Mei untuk apa namanya dari company itu kasih ininya taxnya kita ke government kayak New Zealand government. Setelah itu dari Mei ke Juni itu kita bisa dapetin bisa tax refund gitu. Nah, at least tuh bakalan kita dapetin tax refund sekitaran bulan Juli ya teman-teman, tergantung juga. Jadi ada yang kayak seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, tergantung kamu masukin tax refund kamu seperti apa gitu. Jangan sampai kamu bohong-bohong ya, karena ini kita ngomongin tax refund, kita ngomongin tax itu New Zealand tuh strict banget sama terkait tax gitu. Selanjutnya kita ngomongin gimana sih kira-kira biaya hidup di New Zealand. Sebenarnya ini biaya hidup ini tergantung pribadi kita ya teman-teman, karena
beda orang juga beda pengeluaran gitu. Tapi rata-rata tuh untuk living cost di New Zealand itu bisa sekitaran 1000 NGD atau sekitaran 1.500 juga atau Sebentar. sekitaran 2.000 dengan gaji bisa aja sebulan tuh kalian bisa dapetin gaji kayak 5.000 atau kalian bisa dapetin gaji 6.000 tergantung juga kerjaan kalian gitu. Nah ini kurang lebih ini adalah ininya ya apa namanya living cost yang dikeluarkan orang yang tinggal di New Zealand gitu rata-rata seperti ini. Nah, untuk mencari akomodasi di New Zealand itu sebenarnya juga gampang karena di New Zealand dan Australia itu sama aja sih kayak kita tuh nyari lewat Facebook Marketplace bisa, lewat komunitas orang Indonesia yang ada di New Zealand juga nanyain kayak aku butuh kamar atau ada informasi terkait share house atau flat atau apartemen atau gitu-gitu. Nah, di sini juga kalian bisa buka websitenya ada kayak trade.me.co.nz, ada real estate, ada Rayward juga, ini kelengkap banget. Terus udah gitu untuk biayanya juga tergantung juga sih, ada yang $100, ada yang sampai $1.000. Jadi pinter-pinternya kita juga cari akomodasi gitu. Dan kadang juga kan ada orang yang pengen rumahnya gede, ada yang kayak cukup aja kayak sewa studio gitu. Jadi balik lagi ke diri kita pengennya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya itu kalau misalnya di New Zealand tuh kalian juga harus pinter-pinter juga cari ini ya, apa namanya, kartu untuk SIM card. Dan kalian juga kalau misalnya di transportasi di New Zealand juga enggak enggak ini yang enggak susah, ada bus, ada banyak jenisnya. Driving di New Zealand itu ada juga 1.000 New Zealand, ada yang sampai 5.000 tergantung juga kalian pengen mobilnya seperti apa. Nah, untuk driving license-nya itu juga kalian tuh harus apa namanya, driving license-nya itu kalian bisa pakai yang international SIM dari Indonesia atau enggak kalian bisa nanti buat driving license yang ada di New Zealand. Kalau untuk orang Indonesia itu kita harus emang kayak tes ulang lagi kayak tes tulis sama tes nyetir ulang lagi, tapi nggak seribet di Indonesia ya teman-teman. Gitu. Oke deh, terima kasih itu aja materinya dari aku. Selanjutnya kita bakalan buka tanya jawab untuk sesi tanya jawabnya sekitaran 40 menit. Jadi buat teman-teman yang pengen tanya langsung aja tanya. Oke, aku bakalan buka pertanyaan buat Hendra Akuan. Iya nggak? Bener nggak namanya? Kalau salah. Ya. Halo Hendra. Halo Kak. Ya, saya mau nanya untuk yang visa tadi. Kebetulan saya S2 di New Zealand. Terus apakah post study work visa itu masih berlaku ya? Karena sudah 10 tahun yang lalu saya di New Zealand. Terus kalau misalkan apply dari Indonesia, chance-nya tinggi nggak ya kalau untuk bisa keterima? Karena kemarin ada green card, mungkin bisa diinfo lebih lanjut tentang green card. Kalau dari info green card itu kayaknya bisa langsung ke visanya visa residen. Terus untuk yang kalau dapat visa residen 2 tahun, apakah kita bisa keluar masuk New Zealand kapanpun kita mau, atau kita harus stay 2 tahun di New Zealand baru kita bisa keluar masuk? Itu aja dulu pertanyaannya, makasih Kak. Halo, iya. Jadi kalau misalnya untuk post study work visa itu kamu harus maksimum 6 bulan setelah kamu lulus. Jadi kalau misalnya lebih dari itu, emang nggak bisa untuk apply ininya ya post study work visa itu. Dan ketika kita punya work right atau ketika kita udah punya visa yang legal di New Zealand, kita itu bisa multiple entry. Jadi kayak misalnya keluar masuk terserah kita gitu.
Dan tadi itu sebenarnya bukan green card ya namanya, tapi green list. Jadi green list ini adalah critical sector yang ada di New Zealand untuk occupation yang bisa kalian apply kayak misalnya skill migrant visa ataupun permanent resident gitu. Jadi bukan green card. Kalau green card itu emang terkenalnya kayak permanent resident di kayak USA gitu. Tapi kalau di New Zealand tuh nggak ada green card. Namanya tuh green list. Jadi green list occupation untuk skill pekerjaan tertentu yang emang dibutuhkan di New Zealand. Contohnya seperti skill-skill pekerjaan di engineering, dokter, bidan, ataupun agriculture, fisheries, livestock, seperti. Oke deh, aku bakalan lanjut ke Airin ya. Iya. Halo, selamat siang. Aku tadi tertarik sama yang student visa. Nah, tadi kan ada opsi yang apply onshore gitu. Nah, tapi dalam prosesnya kan memang kita harus medical check up dan lain sebagainya. Itu dipersiapkan dari sini atau di sana aja? Gitu, itu dulu sih. Oke, jadi kalau misalnya kita apply student visanya onshore itu langsung medical check up-nya di New Zealand ya. Jadi nggak balik ke Indonesia karena kalau misalnya kita udah onshore itu kita nggak boleh keluar dari New Zealand sampai visa kita granted. Jadi gini loh teman-teman. Jadi ketika kamu pakai turis visa ke New Zealand, kamu kan apply nih student visa gitu. Nah, nanti kalau misalnya student visa itu biasanya dia bakal minta medical check up sebelum student visanya granted. Nah, sebelum student visa kita granted itu bakalan keluar namanya bridging visa. Jadi bridging visa ini kayak jembatan buat supaya kamu tuh tetap ada status legal untuk tinggal di New Zealand gitu. Jadi ketika kamu bridging visa itu kamu nggak boleh keluar dari New Zealand karena kalau misalnya kamu keluar dari New Zealand proses visanya itu bakalan bisa dibatalkan, bisa jadi ditunda. Jadi makanya kamu tuh nggak bisa keluar dari New Zealand gitu. Kamu harus stay di New Zealand sampai visa student kamu granted. Nanti medical check up-nya bakalan di New Zealand, di rumah sakit yang emang kerjasama sama imigrasi New Zealand gitu. Oke, ada lagi Airin yang mau ditanyain? Ada lagi sih sebenarnya kayak aku kan juga lagi masih nyari-nyari yang kayak di Indeed segala macam gitu kan buat partnerku yang kebetulan dia tuh chef. Nah, boleh nggak dikasih tahu ada nggak cara kita ngelihat employer yang emang gini, maksudnya kayak employer yang mau ngasih sponsor, terus sekarang kan nggak semua yang mau ngurusin sponsornya ya, udah gitu yang credible seperti itu, sama misalnya kayak ada agent, kalau ngurus ke Australia kan banyak immigration agent gitu kan, kalau di New Zealand itu gimana sih gitu. Oke, jadi kalau misalnya sebenarnya itu udah jelas banget sih kalau kita nyari di kayak di Indeed atau Six atau website resmi untuk cari kerjaan di New Zealand. Mereka tuh bakalan kasih tahu. Cara gampangnya itu kalau aku biasanya aku langsung cari misalnya kerjaan kayak chef with sponsorship visa gitu. Nanti dia bakalan kasih tahu. Nah, nanti tuh kan biasanya dia kasih tahu kan kayak apa ya company-nya apa. Jadi kalau aku tuh biasanya aku langsung email company-nya apa benar kamu lagi hiring kerjaan yang ini, aku punya ini nih CV-nya aku kirim juga sama cover letter segala macam. Nah, aku tuh kebetulan aku tertarik untuk apply ini ya kayak katakanlah skill migrant visa. Nah, tapi aku membutuhkan offer letter dari company kamu. Kira-kira apakah kamu bisa memberikan sponsorship atau kamu bisa memberikan offer letter untuk aku bekerja di company kamu gitu. Kalau aku biasanya kayak gitu ya untuk cari kerjaan yang sponsor. Karena kalau misalnya kita juga nggak punya ide sama sekali mau visa apa yang kita mau apply, itu juga bakalan bingung juga nih dari company ya karena kan jenis visa di New Zealand tuh banyak banget teman-teman. Jadi kalian harus cari yang sesuai dengan kalian yang emang maksudnya tuh kayak berkasnya tuh gampang buat kalian lengkapi gitu, dokumennya tuh lah gampang buat kalian lengkapi gitu. Jadi tuh udah bener-bener kayak strict banget sih. Atau enggak kalau misalnya pengen kerjaan hospitality kan chef itu termasuk hospitality ya. Jadi kamu langsung aja apply ke website kayak misalnya
AHM. Jadi AHM tuh kayak hospitality gitu, website hospitality. Nanti aku bakalan kirim ke grup kayak website khusus hospitality sama agent-agent buat recruiter kerjaan di New Zealand gitu. Jadi kalian bisa langsung email ke mereka atau enggak telepon ke mereka kalau misalnya kalian punya international ini ya, data buat apa namanya, international pulsa untuk telepon langsung ke recruiter agent di New Zealand gitu. Nah untuk agent visa di New Zealand tuh sebenarnya nggak sebanyak Australia ya, karena kalau misalnya ngomongin orang Indonesia itu kebanyakan mereka larinya sekarang tuh ke Australia karena Australia itu lebih besar dan opportunity-nya juga lebih banyak dibandingkan New Zealand gitu. Jadi saran aku seperti itu sih kalau misalnya kamu untuk mencari kerjaan sponsor di New Zealand gitu. Oke deh. Thank you Aku ya. bakalan iya sama. Aku bakalan next ke Randy Ranjani. Yes. Kan buat susu ya. Oke ya, selamat siang Kak. Saya Randy. Kebetulan Yap. saya memang saat ini kerja sebagai chef di salah satu hotel dan lagi mencari jalan untuk bisa ke luar negeri, misalnya kayak New Zealand atau Australia. Yang saya mau tanya, kan kalau kayak tadi kita tahu ada beberapa visa agent yang memang tersedia yang bakal bantu kita dalam proses pengurusan visa, apalagi mungkin kayak orang-orang yang merasa bahwa jam kerjanya udah cukup tinggi, jadi nggak punya cukup waktu buat kayak melengkapin dokumen-dokumennya atau nggak cukup pede buat merasa dokumen saya udah lengkap belum ya. Itu kayak misalnya ada nggak sih komunitas-komunitas baik di grup WhatsApp ataupun Facebook yang memang kayak oh ya mungkin kalau kita bilang bisa izinnya kayak penyalur gitu yang membantu kita buat kesana. Terus misalnya kita kan sering orang Indonesia tuh pergi ke Australia, ke New Zealand atau negara-negara lain untuk kerja, tapi awalnya dengan visa turis dulu atau ilegal gitu. Ada nggak kayak bridging visa kalau kayak buat di Australia? Jadi misalnya saya berencana untuk apply yang skill visa ke New Zealand. Jadi awalnya dengan turis visa dulu, terus di sana cari pekerjaan. Mungkin kalau udah dapet yang mau sponsorin supaya bisa kerja dengan bridging visa dulu sambil nunggu si visa kerja ini selesai dibuat. Jadi balik ke Indonesia. Dan tentunya kan kalau udah berangkat ke sana untuk kerja dengan visa turis, pasti pekerjaan di Indonesia udah ditinggalin dan supaya bisa kerja terus aja, nggak usah bolak-balik gitu mungkin. Oke, jadi tuh sebenarnya kalau itu tuh aku nggak pernah saranin ya kalau misalnya orang pakai turis visa ke New Zealand untuk cari kerjaan, karena company di New Zealand tuh otomatis mereka nggak mau terima kalau misalnya status kamu turis visa, karena ketika kita apply kerjaan mereka akan minta apakah kamu punya work right apa enggak, which is kalau turis visa itu mereka nggak punya work right karena mereka tuh takut kalau misalnya kamu ketahuan sama imigrasi New Zealand kamu tuh bisa dideportasi dan company tersebut bisa dikena denda ataupun bisa ditutup ininya bisnisnya gitu. Makanya tuh nggak pernah aku saranin buat teman-teman kalau mau kerja ke New Zealand atau Australia itu ataupun Kanada ilegal gitu, karena itu bakalan berdampak juga nggak cuma buat kamu tapi keluarga kamu juga karena mereka udah punya track record terkait visa kamu gitu. Saran aku adalah kamu cobain pakai ini student visa. Student visa itu kan at least bisa kayak 6 bulan. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa itu berat atau enggak kamu bisa karena kamu punya pengalaman jadi chef, kamu tuh bisa cobain Indonesia Special Work Visa itu. Karena chef itu kan dibutuhin ya di New Zealand dan itu nggak pernah full kuotanya gitu. Sampai kemarin mungkin waktu aku share di reels aku itu baru orang-orang tuh banyak yang tahu terkait informasi itu. Tapi kan lagi-lagi kan kalau kita ngomongin visa, ya orang yang emang benar-benar serius dan punya dokumen doang yang bisa dapetin visa itu gitu. Nah nanti caranya itu adalah kamu langsung cari kerjaan di agent-agent yang emang maksudnya kayak recruiter yang emang di occupationnya maksudnya kayak chef atau hospitality atau restoran. Kamu langsung tanya mereka, kasih email mereka atau enggak kamu telepon mereka bilang aku punya kualifikasi atau kamu punya pengalaman chef di Indonesia, katakanlah kamu di hotel mana lah bla bla bla. Nah itu nanti
kamu mau apply Indonesia Special Work Visa. Nah, karena aku harus dapetin offer letter dari visa ini, which is dia juga lebih murah kan, karena sekiranya cuma $700 doang bayarnya. Company itu juga nggak bakalan pusing juga kan, karena dia nggak harus ngeluarin duit juga untuk bawa kamu ke New Zealand gitu. Gitu deh. Jadi saran aku kamu langsung aja cari-cari nanti company atau enggak lewat recruiter yang emang hospitality kayak chef gitu, karena kan kamu udah masuk nih ke green listnya New Iya. Zealand, which is kayak chef itu udah masuk, jadi lebih gampang buat kamu gitu. Oke. Itu untuk yang Indonesian Special Work Visa tadi syarat untuk minimum tes IELTS-nya berapa ya? Sebenarnya dia nggak ada secara ini ya, secara spesifik harus IELTS-nya berapa. Kalau nggak salah tuh IELTS-nya cukup 6 atau enggak 5,5 gitu, karena dia itu bukan kayak 6 skill atau migrant skill migrant occupation, tapi dia itu emang Indonesia Special Work Visa, which is kayak cuma untuk orang Indonesia. New Zealand tuh kayak emang butuhin orang Indonesia untuk kerja di New Zealand lewat visa itu gitu, karena dia nggak seribet visa lain harus EOI lah, harus inilah gitu. Dia tuh nggak butuh EOI, dia nggak butuh skill assessment untuk Indonesia Special Work Visa itu, seperti itu. Oke. Ya. Kalau untuk yang kayak Indonesian Special Work Visa gitu nggak harus hotel, kayak restoran pun mungkin mereka juga bisa jadi sponsor untuk orang-orang yang berminat ke sana ya. Iya benar, nggak harus hotel sih, cuma maksudnya aku contohin aja tadi gitu. Ya, Bisa restoran, bisa apalah, pokoknya kamu punya pengalaman pekerjaan juga, terus pendidikan juga relate sama pekerjaan kamu gitu. Oke, kalau untuk yang visa Indonesian Special Work ini dia bisa extend nggak ya, kayak misalnya apakah itu misalnya saya dapat kontrak nih dari si tempat kerjanya itu mau hotel apapun restoran, misal dapat 2 tahun, terus karena mungkin cocok sama company-nya, tempat kita kerjanya, apakah mereka bisa perpanjang kita, atau misalnya saya bisa extend langsung beralih ke visa yang lain, misalnya awalnya tuh Indonesian Special Work Visa, terus dari pengalaman tadi kan ada dijelaskan kalau saya nggak salah ingat, misal udah kerja 2 tahun tuh dapat poin lagi, terus pekerjaannya apa, apakah nanti bisa langsung pindah ke PET untuk jadi PR atau visa-visa lain yang bisa saya pakai untuk bertahan kerja secara legal di New Zealand. Jadi kalau misalnya dari aku tuh emang ya, kalau misalnya kamu udah di New Zealand tuh bakal lebih gampang lagi untuk cari pathway kalau misalnya kamu ngejar PR ya, karena kalau misalnya kita udah di New Zealand itu bakal lebih banyak lagi opsinya, dan biasanya tuh tiap tahun New Zealand tuh kayak nambahin lagi bisa emang kayak masuk ke green list tadi, karena chef itu juga masuk ke green list, which is mereka sangat butuhkan orang-orang yang kerja di bidang itu gitu. Jadi kamu tuh bakal lebih besar lagi peluangnya kalau misalnya kamu udah lebih misalnya kayak 2 tahun udah tinggal di New Zealand, kamu juga bisa apply PR-nya New Zealand gitu, asal kamu memenuhi 180 poin gitu. Jadi kamu bisa bawa keluarga kamu, kayak misalnya istri kamu, anak kamu gitu. Dengan yang visa PR itu tadi ya? Iya benar sekali. Kalau PR itu sebenarnya kalau buat teman-teman tahu, permanent resident tuh sebenarnya sama nggak sih sama citizen? Jadi tuh dia nggak sama ya. Jadi citizen tuh kalau udah jadi warga negara New Zealand, tapi kalau permanent resident tuh kalian statusnya penduduk tetap, tapi benefitnya tuh sama seperti warga negara New Zealand. Yang membedakan itu adalah kalian tuh nggak bisa pilih ininya doang. Kalian tuh nggak bisa pilih politik, kalian nggak bisa masuk ke dunia politiknya New Zealand. Itu doang sih sebenarnya yang membedakan. Tuh. Untuk yang Indonesia Special Work Visa itu kita bisa bawa partner atau enggak? Nggak bisa, sayangnya tuh kamu nggak bisa. Tapi kalau misalnya saran aku sih, kalau misalnya kamu udah 2 tahun, kamu apply visa yang lain, kayak misalnya straight resident work visa, atau enggak kalau kamu bisa skill migrant visa, atau enggak kamu bisa langsung aja permanent resident nanti ketika di New Zealand gitu. Pokoknya bakalan banyak banget lah pathway untuk ini. Kenapa sih Indonesia Special Work Visa itu nggak bisa bawa keluarga? Karena mereka tuh emang bener-bener kayak pengen kamu tuh fokus bekerja ya. Karena kalau misalnya kamu bawa keluarga kan, kamu harus mikirin istilahnya kayak
nanti biaya hidup lah, kalau misalnya kamu bawa anak juga nanti biaya sekolah segala macam. Jadi kamu nggak bisa konsen gitu, mungkin dari pemikirannya imigrasi New Zealand gitu. Oke. Seperti itu. Ya, mungkin itu dulu aja. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan di grup WhatsApp saya sampaikan. Siap. Oke, thank you. No worries. Oke, buat teman-teman ya tadi siapa tadi? Aku udah melihat siapa yang mau mana dia? Oke, selanjutnya Melia. Halo Kak, saya Melia. Saya mau tanya Kak, sekarang ini kan saya ada rencana untuk melanjutin master, pengen ambil student visa. Itu kan saya bilang lebih mending pakai onshore kan daripada offshore. Itu apa perbedaan biaya yang dikeluarkan itu terlalu besar atau enggak? Kalau kita harus onshore, kita kan harus ada medical juga. Medical itu perkiraan berapa ya Kak? Soalnya kan dengan budget terbatas kan kita harus ngitung juga kira-kira kalau semama kita ambil medical di sana, budget yang kita keluarkan itu berapa gitu loh. Terus kalau saya dulu pernah pakai immigration lawyer di New Zealand, itu apa dia bisa bantu untuk masalah student visa juga? Terima kasih Kak. Oke, jadi kalau medical check up itu sebenarnya nggak mahal ya. Medical check up tuh kayak cuma sekali doang, dia cuma pengen ngelihat X-ray. Jadi kan orang Indonesia itu, maksudnya bukan orang Indonesia, Indonesia itu kan terkenal ada banyak TBC ya. Itu doang sih yang ditakutin sama New Zealand. Mereka cuma pengen ngelindungin warga negaranya supaya nggak kena TBC. Makanya itu selalu apapun itu jenis visanya mereka selalu minta kayak medical check up, X-ray gitu. Nah, which is tuh sekitarnya cuma 400 New Zealand per orang, bisa jadi 500 tergantung juga gitu. Makanya kalian harus jaga paru-paru kalian, kalau nggak boleh ada flek atau apapun lah itu. Karena kalau misalnya itu bisa jadi visa kalian tuh bisa di cancel sama New Zealand. Nah, untuk biayanya tuh sebenarnya ada asuransi kayak asuransi kesehatan untuk student ya teman-teman. Jadi biayanya juga tergantung. Kalau misalnya kamu bawa keluarga ya tentu otomatis lebih besar dibandingkan kamu sendiri. Tapi biasanya kalau misalnya sendiri itu sekitaran itu kayak tergantung juga paketnya yang kamu cari. Biasanya itu kayak misalnya katakanlah kamu lama kuliahnya itu sekitaran 2 tahun. Bisa aja kamu ngeluarin kayak $1,000 sampai $5,000 tergantung asuransi mana yang kamu pakai. Karena asuransi kan banyak banget ya juga pilihannya di New Zealand gitu. Jadi kalau misalnya saran aku, kalau misalnya kamu kenapa aku bilang onshore itu lebih gampang, karena dia tuh lebih nggak lebih strict dan lebih cepat prosesnya gitu. Maksudnya gini ya, kalau misalnya kita apply visa student offshore dari Indonesia, itu banyak banget yang diminta kayak harus punya uang sekitaran 300 juta lah minimum, harus inilah segala macam. Nah, tapi kalau di New Zealand tuh kamu cukup punya duit sekitaran 100 juta atau 50 juta juga bisa di-approve gitu, karena posisinya kamu tuh udah ada di New Zealand gitu. Itu yang membedakan ya, dan dia nggak seribet ketika kamu apply offshore. Kalau offshore itu kan harus dokumennya selengkap mungkin, tapi kalau onshore itu apalagi kalau misalnya kamu udah punya offer dari college atau university yang ada di New Zealand tuh lebih gampang lagi untuk dapetin visa studentnya seperti itu. Dan untuk immigration lawyer sih kalau misalnya dia ada untuk bisa bantu student visa ya bisa aja kamu tanyakan gitu. Tapi kalau menurut aku sih selama kamu bisa urus sendiri dan lebih murah juga ya. Jadi ya urus aja sendiri. Tapi kalau misalnya kamu emang kayak mungkin waktunya terbatas dan sibuk, kamu juga bisa pakai immigration lawyer juga sih sebenarnya gitu. Pak, apa ada kontak-kontak agen untuk di sana untuk bantu student visa gitu? Nanti aku bakalan kirim ya. Aku bakalan kirim list agentnya ke grup WhatsApp, karena kalau misalnya aku jelasin agent satu-satu di PowerPoint itu takutnya waktunya gak cukup, karena kita kan waktunya cuma 1,5 jam ya teman-teman. Aku pengen kita tuh lebih banyak tanya jawab gitu. Nanti materi terkait visa segala macam aku kirim ke grup kita, kayak contoh buat cover letter, CV segala macam aku kirim ke grup WhatsApp gitu. Jadi nanti kalau kalian misalnya di itu kalian langsung aja download semuanya materinya, karena setelah seminggu itu aku bakalan hapus grupnya gitu, dan kalian nggak bisa request untuk aku kirim lagi gitu. Itu deh.
Oke Kak, terima kasih Oke, Kak. sama. Selanjutnya aku bakalan ke Ingrid. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Ingrid. Gini Kak, aku mau tanya. Aku kan punya partner yang berkewarganegaraan New Zealand. Nah, aku tuh sebenarnya tuh pengen dari pihak partner aku sendiri juga udah pengen untuk aku tuh ke sana. Cuman aku sih sebenarnya pengen minta pencerahan. Kalau seandainya aku ke sana, oh iya kebetulan ini aku udah sempat ke sana kan kemarin dan visa aku dapat yang multiple yang untuk 1 tahun. Nah kalau seandainya aku ada rencana untuk pindah ke sana, aku kan pengennya itu kalau bisa kerja langsung gitu di sana. Nah ada pencerahan nggak, ada masukan untuk aku visa apa yang harus aku apply supaya bisa untuk pindah ke sana aku juga bisa dapat bisa untuk kerja langsung gitu. Sementara itu aja sih dari aku. Mohon ini pendapatnya bisa ya? Makasih. Oke. Jadi kalau misalnya punya partner, even kamu pengen apply partner visa itu nggak segampang kayak kita pacaran atau maksudnya kayak pacaran sama orang New Zealand tuh langsung bisa apply, ya enggak ya teman-teman. Jadi ada banyak banget dokumen yang harus kalian siapkan. Contohnya tuh kayak misalnya kalian harus tinggal serumah, kalian harus punya account bank sama, terus kalian tuh juga harus bisa membuktikan hubungan kalian kurang lebih minimal tuh sekitaran 2 tahun. Kayak misalnya ada beberapa dokumen juga yang bakalan diminta sama imigrasi New Zealand, termasuk kayak foto-foto kalian jalan-jalan bareng, pokoknya fotonya kalian inilah sebagai partner gitu. Dan nggak harus nikah ya kalau misalnya partner visa itu, kalian bisa kayak ini juga kayak misalnya pacaran juga bisa. Yang penting kalian tuh punya dokumen yang kalian tuh punya satu properti bareng, satu account bank yang satu sama juga. Nah enaknya juga partner visa itu otomatis kalau udah dapet partner visa selama 2 tahun, kalau udah dapetin partner visa, kalian itu bisa apply permanent residentnya New Zealand gitu. Dan kamu juga kalau udah dapetin partner visa juga kamu bisa kerja langsung gitu. Nah tapi kalau misalnya kasusnya seperti kamu, saran aku sih ya kalau misalnya kamu eligible untuk apply partner visa, which is dia juga lumayan mahal, kayak sekitaran mungkin lebih dari 1.000 New Zealand ya untuk apply partner visa, karena partner visa itu emang mahal banget sih. Tapi saran dari aku adalah, aku juga sebenarnya nggak tahu juga nih kamu tuh skillnya seperti apa, tapi kalau misalnya kamu punya salah satu skill kamu masuk ke green listnya New Zealand, kamu bisa apply visa yang tadi aku kasih tahu opsi-opsinya. Karena balik lagi aku nggak tahu IELTS kamu berapa, maksudnya background kerjaan kamu seperti apa, background pendidikan kamu juga seperti apa gitu. Kamu bisa lihat-lihat lagi tadi yang aku udah jelasin, kira-kira opsi terbaiknya apa gitu. Tapi kalau misalnya secara gampangnya kamu bisa study aja dulu di New Zealand, study yang murah seperti diploma ya, kayak cuma bayar 2.000 New Zealand atau 1.500 New Zealand per 3 bulannya gitu. Ya itu adalah salah satu opsi yang bisa aku kasih ke kamu gitu. Oh, berarti untuk cara apply itu berarti paling gampang itu untuk apply student visa gitu ya? Iya bener, karena kamu kan udah punya turis visa nih, jadi udah gampang banget lah kita masuk ke New Zealand gitu. Nanti pas kamu udah New Zealand, kamu langsung aja cari college yang salah satunya juga yang tadi aku share, kamu bisa cari terkait college itu, karena mereka juga kalau misalnya kamu enaknya onshore juga, kalau kamu nggak punya IELTS untuk study, kamu bisa minta kayak ini ya, tes bahasa Inggris dari college atau university itu untuk bisa apa namanya apply kuliahnya gitu. Jadi nggak harus punya IELTS, enaknya gitu teman-teman kalau onshore gitu deh. Oke, terima kasih. Sama. Oke deh, selanjutnya aku buka sesinya. Aku buka pertanyaannya ke Adopt, ya nggak sih? Gimana sih bacanya? Iya. Halo Mbak, Ya Adopt kedengeran ya aja. suara? Iya, kedengeran. Oh oke. Thank you Mbak buat ini sesinya ya. Mungkin aku mau kasih tahu dulu kan, kalau sekarang kan kebetulan kan istri saya kan sedang kuliah ya, ambil PhD di Auckland gitu kan.
Jadi kebetulan saya mau nanya nih terkait sama visa kerja sama visa dependen. Nah, kan kalau saya sama istri kan kebetulan juga lagi berpikir kalau misalkan saya mau ikut ke sana kan. Nah, kalau misalkan kalau saya ikut di sana dan ingin bekerja itu lebih baik pakai visa kerja atau visa dependen ya? Itu pertanyaan pertama sih. Terus kalau kan tadi juga sempat dibahas ya soal skilled migrant visa itu ya Mbak ya. Nah terus kalau misalkan kayak gitu apakah harus jadi resident dulu atau bisa diajuin dari sekarang ya dari sebelum ke sana ke New Zealand ya sih. Gitu mungkin itu terus ini nggak apa-apa ya Mbak. Pertanyaan agak banyak ya Mbak ya. Ya, aku jawab satu-satu aja dulu ya, takutnya lupa. Oh ya boleh. Oke, boleh. jadi kalau karena istri kamu udah punya kayak PhD, which is PhD itu emang kayak nggak ada limit kerja ya kalau dependent tuh nggak ada limit kerja di New Zealand, jadi kamu bisa kerja full time. Nah, ya kalau misalnya kamu udah punya dependent ya kamu nggak perlu pusing-pusing untuk apply skill migrant kan. Nah, enaknya juga kalau misalnya karena PhD itu emang kayak pathway-nya tuh enak banget gitu. Jadi kalau misalnya kamu nanti istri kamu nih, kamu ikut aja sama visa istri kamu. Jadi kamu tuh dependent aja gitu. Nah, nanti setelah istri kamu nih, kalau boleh tahu dia PhD-nya tuh beasiswa dari Monarki apa biaya sendiri? Oh, beasiswa. LPDP. Iya. LPDP. Aduh, rada sulit juga ya karena LPDP kan harus balik ya ke Indonesia. Tapi sebenarnya enggak juga sih, kayaknya LPDP juga bisa stay di New Zealand ya karena banyak banget aku lihat anak-anak LPDP yang masih stay di New Zealand setelah kuliah. Jadi kalau saran aku adalah nanti istri kamu tuh bisa kalau misalnya katakanlah istri kamu nih harus balik ke Indonesia. Nah, kamu bisa apply visa lain. Jadi nanti kan kamu udah dependent nih. Ketika dependent itu kan PhD itu sekitar 4 tahun. Nah, itu kamu bisa cari banyak banget peluang kerjaan. Nah, nanti kalau misalnya kamu visanya itu istri kamu visa, misalnya katakanlah PhD-nya udah mau kelar, kamu coba langsung apply salah satu visa yang masuk ke green list occupation ya gitu. Kalau misalnya skill kamu itu masuk ke green list occupation gitu. Katakanlah kamu pengen apply straight work visa, terus kamu pengen bisa apply work resident visa, terus kamu juga pengen apply skill migrant visa. Pilih aja salah satu yang cocok sama kamu, yang berkasnya kamu punya gitu. Nah, nanti kan istri kamu bisa jadi dependent untuk visa kamu gitu. Salah satunya itu ya untuk mengakali kalau misalnya istri kamu pengen stay tetap di New Zealand gitu. Karena kalau misalnya PhD itu kan peluangnya juga gede banget ya kalau di New Zealand. Dia juga bisa cari kerjaan kayak jadi assistant professor atau assistant research atau lecturer di New Zealand seperti itu. Kalau saran dari aku gitu. Oke, selanjutnya pertanyaannya apa ya? Kalau pertanyaan yang kedua itu kan tadi kan sempat dijelasin terkait yang skill migrant visa itu ya Mbak ya. Nah itu apakah itu istilahnya dari saya yang masih di Indonesia gitu bisa apply atau harus jadi residen dulu ya di sana ya? Oke, jadi sebenarnya kalau skill migrant tuh bisa itu, kamu tuh harus kamu harus punya skill yang dibutuhkan sama New Zealand yang tadi green list itu. Kalau misalnya enggak itu ya kamu nggak bisa. Nah, setelah itu kalau kamu udah kamu punya kayak pendidikan segala macam, work experience lah, terus pendidikannya lah segala macam, pokoknya berkas-berkasnya IELTS-nya 6,5, kamu langsung skill assessment di badan kalau kamu engineering, kamu cari badan engineering New Zealand untuk skill assessment. Nah, kalau udah dapet invitation skill assessment-nya itu, kamu apply EOI. Kalau kamu udah dapetin EOI, nanti biasanya EOI itu kalau udah lolos, kamu dapet invitation dari government New Zealand. Kalau udah dapetin itu baru bisa apply skill migrant visa gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak dapetin EOI, ya kamu nggak akan bisa apply visanya itu. Even kamu ada di Indonesia atau dimanapun ya, berarti kamu punya berkasnya gitu. Bisa di apply onshore ataupun offshore sih sebenarnya gitu. Oke, balik lagi Mbak ke pertanyaan yang pertama tadi. Berarti kalau menurut Mbak, better saya itu apply yang
kan saya kan niatnya kan mau kerja ya di sana gitu kan, dampingin istri juga gitu kan. Nah berarti sebaiknya pakai dependen aja ya, jadi kayak pakai visa dependen terus nyari kerja di sana, atau sebaiknya mulai dari sekarang di Indonesia nyari kerja ya Mbak ya, apply gitu. Oh, kalau saran aku sih mending nanti aja pas sudah nyampe New Zealand. Jadi kamu kayak, karena kan kalau boleh tahu kamu bakalan tinggalnya di kota mana nih? Auckland atau Auckland ya benar. Ya, jadi kan kalau Auckland itu kan dia opportunitiesnya tuh banyak gitu. Dia kan kota besar nih. Dia tuh peluang kerjaannya lebih banyak. Jadi nanti menurut aku sih saran aku kamu cari aja kerjaannya di Auckland gitu. Kalau misalnya kamu udah punya dependent visa ya kan, which is dependent visanya PhD kan full time. Jadi kamu bisa kerja kapanpun aja, kayak kalau misalnya kamu bisa 100 jam ya bisa aja kamu bisa kerja 100 jam gitu, tergantung kamunya aja kuat-kuat apa enggak gitu. Dan peluangnya juga lebih gede karena kamu udah punya work rights untuk kerja di New Zealand gitu sih saran dari aku. Oke. Terus mau nanya, itu kayaknya yang dependent visa itu apakah ada syarat spesifik ya, misalnya kayak IELTS atau bisa disamakan kayak visa kerja biasa ya Mbak? Kalau misalnya kamu udah punya dependent visa sih nggak ada persyaratan apa-apa ya, karena dependent visa itu kayak ini aja sih, kayak partner visa untuk visa utama dari student visanya istri kamu. Tapi kan statusnya nih student visa istri kamu kan PhD ya. Jadi PhD itu ya full time bisa kerja. Kecuali kalau misalnya istri kamu bachelor atau undergraduate itu limit kerjanya cuma maksimum 20 jam per minggu gitu. Jadi ya nggak perlu ada IELTS sih selama kamu udah di New Zealand sih, mereka nggak peduli ya kamu IELTS-nya berapa, karena untuk orang-orang New Zealand juga mereka kayak nggak terlalu tahu IELTS itu apa ya. Kalau misalnya kita udah ngomongin, kalau misalnya kamu udah posisinya ada di New Zealand buat cari kerjaan gitu, selama kamu komunikasinya udah bagus, kamu buat jagoin bahasa Inggris, terus kamu juga ngerti gimana Kiwi people talk juga ya, jadi lebih easy gitu loh. Karena kan orang New Zealand sama Australian itu kan mereka punya bahasa Inggris yang berbeda sama Amerika gitu. Jadi ya harus belajar dari sekarang aja sih bahasa slangnya orang New Zealand gitu, atau biasa kita panggil Kiwi gitu. Oke. Terus kalau mungkin saya juga kan baru tahu terkait dengan yang dependent visa itu, banyak pertanyaan dari Fasil sih. Itu berarti terkait dengan spesifikasi sama syarat-syaratnya itu juga ada di immigration-nya juga ya Pak ya? Atau mungkin nanti jadi ini kamu belum ini ya, belum apply dependent visanya ya? Belum Mbak, belum apply karena kan. Tapi student visa kamu udah approve apa gimana? Enggak, kalau saya kan belum. Memang rencana belum apply gitu kan, masih coba cari-cari, kebetulan saya juga masih kerja kan di sini gitu. Oh enggak, maksudnya student visa istri kamu udah di apply apa belum? Udah sekarang kan udah ada di Auckland. Oh waduh, jadi kalau cara sebenarnya tuh biasanya orang tuh langsung apply bersamaan sama student visa istrinya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ya itu aja, nanti dari istri kamu tuh dia bisa kan, dia ada ini ya, email account-nya New Zealand. Nah itu nanti ada pilihannya kamu buka dependent visa gitu. Nah nanti berkas-berkasnya ya kayak misalnya yang membuktikan aja kamu emang bener-bener partner dari istri kamu, kayak misalnya rumah properti yang sama, bank account segala macam, itu aja sih, nggak perlu IELTS segala macam kok, cuma ngebuktiin aja kalau kamu tuh emang ini ya legit, kalau kamu itu suami dari istri kamu gitu. Udah sih itu aja, sama palingan rekening koran atau enggak bank reference bank gitu. Sebenarnya ada sih di dependent visanya New Zealand. Nanti aku share ke grup terkait dependent visa apa aja persyaratannya. Oke. Boleh, itu aja sih Mbak. Thank you Mbak. No worries. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaannya Zaki. Oke Mbak, mau nanya Mbak, jadi kan kebetulan saya tuh baru lulus kuliah ya, dan sekarang masih kerja, belum lama kerja. Mau nanya gini Mbak, jadi saya tuh lagi nyari opportunity buat biar bisa kerja di New Zealand. Nah, kebetulan sempat cek yang tadi yang long term skilled visa itu, ada yang kebetulan qualification-nya kayak skillnya yang terkait dengan IT itu
sesuai. Nah itu boleh minta saran nggak Mbak ya next step yang harus saya lakukan apa gitu Mbak? Apa dan juga kan di situ ada bilang tentang kayak New Zealand qualification. Nah itu maksudnya gimana Mbak? Makasih. Oke, jadi tuh maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya IT kan udah pasti itu selalu diminta ya. Jadi kalau New Zealand qualification maksudnya gini, jadi kamu harus punya skill assessment. Jadi kalau kamu study di luar negeri atau kamu punya pengalaman kerja di luar negeri, itu kan belum tentu nih kamu bisa masuk ke pasar kerjanya New Zealand. Makanya mereka selalu minta skill assessment yang nanti dibuktikan juga lewat EOI untuk bisa maksudnya diakui oleh bukan Australia, maksudnya New Zealand government gitu. Nah, makanya itu kita tuh harus tahu juga apakah bidang pekerjaan kita, pengalaman kerjaan kita, dan education kita tuh harus relate dan bahasa Inggris kita at least minimum 6 ya. Kalau misalnya kita nggak memenuhi kayak education kita tuh, mereka otomatis nggak akan mengakui kalau kita itu emang masuk ke kualifikasi dari skill listnya New Zealand punya gitu. Makanya itu saran dari aku adalah sekarang kamu harus langsung kumpulkan berkas-berkasmu, setelah itu kamu cari kerjaan aja langsung yang terkait itu. Kalau misalnya ada company yang kasih sponsor itu lebih bagus ya, tapi kalau misalnya ini kamu langsung aja kayak tadi aku saranin ke semua orang, caranya adalah kalian langsung cari company yang kalian pengen tuju. Nanti kan tuh biasanya ada tuh email HR-nya atau enggak kalian cari nomor teleponnya. Nah, itu kalian tanya aja, aku punya pengalaman di bidang IT berapa tahun lah. Contohnya misalnya aku lihat nih kamu lagi hiring bla 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 gitu. Kira-kira nih aku pengen apply visa katakanlah strike work visa. Nah, itu semua dokumennya aku udah lengkap nih, tapi ada satu yang aku belum punya yaitu offer letter dari company. Kira-kira nih kalau misalnya aku apply kerjaan ke kamu, apakah kamu menerima kalau kamu itu bakalan kasih aku offer letter karena aku adalah kandidat yang paling ini ya memenuhi ekspektasi dari job desk atau orang yang lagi kamu cari gitu aja sih sebenarnya intinya. Nanti kamu buat aja lah kata-kata bagusnya seperti apa, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kita harus cari tahu juga pasarnya New Zealand seperti apa gitu, karena kan nggak semua orang bisa kerja di New Zealand gitu deh. Ini juga berarti kalau itu mending nyari kerja dulu ya, terus kalau ada offer baru kalau yang ngurus visanya, bukan apply visanya dulu baru untuk offernya. Iya, karena kebanyakan visanya New Zealand tuh harus punya offer letter dari company. Cuma ada beberapa ini doang yang kayak nggak wajib, kayak rata-rata semua visa yang tadi aku jelasin ke teman-teman itu selalu minta offer letter dari company gitu. Kecuali nih kayak post study work itu nggak perlu ada offer letter, tapi kan kamu harus kuliah di New Zealand. Oke deh, selanjutnya ada kayaknya ini Inggris sama Irene masih raise hand-nya. Apa mau nanya lagi Irene atau Ingrid? Kita bakal tutup sesi tanya jawab 10 menit lagi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya lagi bisa ini aja. Hendra nih, kayaknya Hendra Akuan mau nanya lagi nih. Ya, nanya lagi Kak. Ini terkait dengan saya pernah ngecek di SIG CoNZ itu kan ada berapa gaji yang diminta setahun gitu. Nah itu mau tahu rate-nya dari mana ya? Makasih Kak. Oke, jadi setiap rate itu beda-beda ya, tergantung occupation kerjaannya. Kalau misalnya contohnya aku agriculture, itu sekarang rate minimum wage-nya untuk agriculture industry adalah sekitaran $26. Jadi kalau misalnya ya katakanlah kamu level 1 ya which is kamu dapatnya $26. Kalau kamu level 2 ya minimum 27. Kalau kamu levelnya 3 28. Jadi ya tambah aja $1. Nah, caranya untuk dapetin ekspektasi gaji itu adalah katakanlah kamu seminggu kerja 40 jam. Berarti 40 jam dikali 26 itu katakanlah berapa tuh? Sekitaran berapa tuh 40 kali 26? Coba aku hitung dulu pakai kalkulator. 40 kali 26. Ini kita kasarnya aja. Berarti kamu bisa dapetin $1.040 per minggu. Nah, katakanlah kamu itu
setahun. Berarti ekspektasi kamu dapat gaji itu sekitar $50.000 per tahunnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu ngerasa pede nih, kamu tuh punya skill dan kamu punya qualification yang lain, ya kamu bisa minta kayak $60.000 karena di New Zealand kalau misalnya kamu overtime atau kamu tuh kerjanya di public holiday atau Sunday atau weekend itu rate-nya beda lagi. Jadi kalian harus belajar lagi terkait rate dari minimum wage dari industri tempat kalian kerja. Karena kan kalau agriculture tuh bakalan beda sama IT gitu. Terus kalau agriculture tuh nggak akan sama juga sama bidang-bidang kayak misalnya dokter gitu-gitu. Jadi kalian bisa cari aja langsung di Indeed atau enggak di Seek, itu udah jelas semua sih kayak misalnya kira-kira minimum wage di suatu industri itu berapa kira-kira gitu. Tapi normalnya di New Zealand itu orang-orang bisa dapetin kayak setahun itu sekitaran minimum $50.000 sih, kayak sekitar 500 juta. Itu tuh kayak orang-orang yang kerja di bukan writer, jadi kayak waitress, terus kayak orang-orang yang kerja di hospitality kayak gitu normalnya gitu. Oke deh, kita lanjut ke Martanina. Oke, halo. Jadi saya mau nanya, untuk New Zealand sendiri, saya juga pernah lihat kalau misalnya ada working holiday visa. Nah, kalau misalnya untuk Australia kan memang mereka ada kerjasama sama Indonesia ya, yang biasanya diadakan 3 tahun sekali. Nah, apakah untuk visa working holiday ini masih berlaku di New Zealand? Dan apa ada kerjasama juga bersama Indonesia? Dan terakhir, kalau misalnya untuk apply visa yang requirement-nya membutuhkan IELTS, sedangkan jika kalau misalnya saya sudah lulusan dari luar negeri, apakah masih membutuhkan IELTS juga ya? Terima kasih. Oke, oh iya, working holiday visa itu cuma ada di Australia ya, nggak ada di New Zealand. Emang New Zealand tuh lagi bicarain sama government Indonesia, tapi mereka belum mengesahkan working holiday visa. Tapi kalau misalnya kamu warga negara seperti Korea, pokoknya negara-negara maju tuh mereka emang punya kerjasama dengan New Zealand. Tapi kalau Indonesia, working holiday visa itu cuma ada di Australia ya teman-teman. Jangan tergiur sama janji-janji agent yang mau mungkin menjanjikan kalian kalau kalian tuh bisa working holiday visa di New Zealand tuh nggak ada. Itu bener-bener bohong ya. Dan working holiday visa di Australia itu nggak 3 tahun sekali, tapi dia tiap tahun buka. Jadi kuotanya itu sekitar 4.300 setiap tahun. Dan itu limitnya 18 sampai 30 tahun ya teman-teman. Jadi nggak semua orang bisa apply working holiday visa gitu sih dari aku. Jadi jangan sampai miskomunikasi juga ya terkait working holiday visa gitu. Dan kalau misalnya kamu lulusan luar negeri, nah yang bisa diterima itu adalah lulusan-lulusan seperti Kanada. Pokoknya negara-negara yang emang Commonwealth country sama kayak New Zealand. Contohnya kayak Australia, UK, Kanada, terus apalagi kayak Amerika itu kamu bisa pakai ijazahnya, tapi maksudnya kamu nggak perlu IELTS. Tapi kalau misalnya di luar dari itu kamu harus pakai IELTS, tetap harus pakai IELTS 6,5 gitu. Kalau misalnya saya sebenarnya lulusan Monash University, itu kan base-nya di Australia, tapi kebetulan saya ambilnya di Malaysia. Jadi itu masih butuh IELTS kah untuk hal itu? Iya benar, kamu masih butuh IELTS karena kamu kuliahnya walaupun di Monash University, tapi kamu harus tetap kasih IELTS karena kamu nggak kuliahnya di Australia. Oke deh, selanjutnya pertanyaan terakhir nih dari Adopt aja. Kalau Mbak, sorry saya nanya lagi. Tadi dibahas ya Mbak mengenai yang skilled itu ya, skilled visa itu. Nah, dan itu perlu assessment dari lembaga kan ya Mbak ya. Pertanyaannya itu lembaganya apakah hanya di New Zealand atau ada lembaga khusus di Indonesia atau perwakilan di Indonesia yang bisa melakukan assessment yang sama ya Mbak ya? Oke, nggak bisa harus ada di New Zealand ya, karena dia kan maksudnya kayak kamu kan mau masuk ke pasar kerja New Zealand nih, nggak mungkin badannya ada di Indonesia gitu, karena skill assessment tuh harus wajib dilakukan di New Zealand, nggak bisa di Australia,
nggak bisa di Indonesia gitu, karena badannya kayak gini loh, contohnya kayak misalnya katakanlah Indonesia dia punya Ikatan Dokter Indonesia, itu kan berarti badan legal yang menyatakan kalau kamu tuh emang terkualifikasi jadi dokter di Indonesia. Nah, begitupun dengan New Zealand, dia ada kayak badan ikatan inilah, pokoknya badan dokter New Zealand gitu. Jadi kamu harus lewatin skill assessment dari mereka untuk dapetin kayak sertifikat yang menyatakan kalau kualifikasi kamu tuh sesuai dengan occupation list dari New Zealand gitu. Kalau misalnya engineering ya engineeringnya New Zealand gitu. Jadi setiap occupation dia beda badannya, jadi nggak bisa disamakan gitu. Dan dia nggak bisa kamu paksain dia ada di Indonesia atau di luar negeri, nggak bisa. Dia harus ada di badannya tuh resmi harus ada di New Zealand. Gitu. Oh, oke. Dan itu juga bisa dilakukan online kan ya Mbak ya? Maksudku nggak harus pas di... Iya, semuanya online. Di New Zealand sama Australia itu semuanya online, nggak ada itu istilahnya kita pergi ke imigrasi Australia atau New Zealand kayak kasih berkas tuh mereka nggak ada. Semuanya lewat online. Gitu. Oke. Makasih ya Mbak. Oke, makasih ya teman-teman karena waktunya udah habis. Jadi makasih buat teman-teman yang ini apa namanya tadi tapi ada pertanyaan sih. Coba aku baca dulu lah ya yang di grup. Tadi aku lihat ada sebaiknya ngajuin visa kerja atau visa dependent. Oh ini tadi aku udah jawab. Oh ini ada untuk working holiday visa. Ini udah aku jawab sih sebenarnya. Oke, untuk skill assessment, apakah kita kalkulasi skill secara manual dengan melihat tabel tadi atau website assessment yang official? Iya, jadi ini tuh kamu harus skill assessment sama EOI. Jadi EOI itu mereka yang bakalan ngelihat apakah kamu tuh udah 180 poin apa enggak. Kalau misalnya kamu belum 180 poin, berarti EOI kamu nggak bakalan lolos atau kamu nggak akan dapat invitation dari New Zealand government untuk apply visa skill work visa gitu. Jadi buat teman-teman, makasih udah join ke grup webinar kali ini. Semoga kalian itu tercerahkan lah ya istilahnya untuk gimana pathway untuk kerja di New Zealand. Jadi jangan patah semangat. Kalau misalnya selama kalian bisa urus sendiri, menurut aku kalian urus sendiri karena semuanya itu udah lengkap banget. Udah ada juga penjelasannya sebenarnya di websitenya imigrasi New Zealand. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya di grup WhatsApp kita. Aku bakalan keep selama seminggu dan habis ini aku langsung kirim PowerPoint-nya dan semua terkait dokumen yang berkaitan dengan bekerja di New Zealand di grup WhatsApp kita. Jadi kalau misalnya kalian ada mungkin sekarang belum ada pertanyaan, kalian pengen bertanya, kalian bisa langsung tanya aja di grup WhatsApp kita. Oke deh teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu buat teman-teman dan have a great day everyone. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.